Satu cerita datang dari Ibu Hamidah. Ibu Hamidah yang mengalami suatu kelainan di matanya akibat sebuah kecelakaan. Dan semenjak kecelakaan itulah Ibu Hamidah itu mengalami banyak hal, bahkan ya hal-hal yang benar-benar di luar nalar begitu. Mungkin kayak sesuatu yang nggak banyak dialami sama orang lain. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Nanti mungkin di next episode kita akan tayangin gitu ya, kawan-kawan yang udah subscribe, itu tadi join jadi membershipnya Lapak Horor. Sekaligus terima kasih banyak buat kawan-kawan yang kemarin udah sempat mampir di channel kawan-kawannya Lapak Horor. Ada Komat Kamit, ada Ngobrol Horor, juga ada Nilas Luhur. Terima kasih banyak semuanya. Baik, kembali ke ceritanya Ibu Hamidah. Jadi suatu hari, kejadiannya udah cukup lama, tapi ya belum terlalu lama juga, sekitar tahun 2014. Baru kemarin-kemarin lah ya. Jadi Ibu Ida itu mengalami sebuah kecelakaan. Suatu hari dia mau ke kamar mandi, udah selesai ke kamar mandi, kayak kesetnya itu basah, belum kering. Jadi memang kamar mandi itu sebelumnya habis dikuras, dibersihin sama suaminya. Air yang dari dalam kamar mandi itu nyiprat-nyiprat keluar. Akhirnya ya itu tadi, jatuh ke keset itu. Alhasil biasanya yang fungsinya keset itu buat ngeringin kaki, cuman karena jadinya basah, malah ya nggak ngaruh gitu kan. Begitu ke situ ya kakinya tetap basah. Bu Ida pun keluar dari kamar mandi dan coba naik tangga waktu itu, dan di entah tangga keberapa, hampir pertengahan, Ibu Ida itu kepleset dan dia itu jatuh berguling-guling sampai ke lantai situ. Nah setelah itu Bu Ida itu jadi begini, namanya Ibu Hamidah, cuman biasa dipanggil Ibu Ida gitu aja deh, soalnya dari tadi salah terus. Nah Ibu Ida itu jatuh kan. Nah setelah jatuh dia itu kayak nggak sadarkan diri, dia itu kayak mengalami koma sejenak, bukan koma sejenak, pingsan begitulah. Dia itu pingsan dan cukup lama waktu itu, kurang lebih sekitar 2 hari. Ibu Ida itu nggak bisa diapa-apain, dia tuh dibangunin juga tetap, cuma nafas masih ada dan nafasnya tuh tenang. Ibu Ida tuh terlihat seperti orang tidur. Waktu itu sempat dibawa, waktu itu bukan dibawa ke dokter, tapi dipanggilin dokter. Dokter itu masih kerabatnya, bersedia ngecek ke sana. Check up sementara itu Bu Ida dinyatakan kayak semacam koma. Cuman itu tadi bagusnya kayak tangannya segala macam itu masih sering gerak-gerak begini ya. Jadi ini nanti kalau misal lebih dari 2 hari udah dibawa ke rumah sakit aja, kata salah satu kerabatnya tadi yang memang kebetulan waktu itu tuh menjadi seorang dokter. Setelah 2 hari rencana itu mau dibawa ke rumah sakit, udah rembukan keluarga. Ternyata belum 2 hari, 1 hari lebih sedikit begitu, tiba-tiba Ibu Ida tuh bangun. Dan saat bangun di sana itu nggak ada siapa-siapa. Memang keluarganya tuh lagi sibuk kegiatan yang lain ya, masih di dalam rumah gitu. Bu Ida itu cuma ngedenger suara-suaranya doang. Dia itu kebangun pelan-pelan begini, seolah-olah dia itu kayak bermimpi gitu ya. Ini aku tidur atau aku emang udah beneran bangun gitu, kata Bu Ida. Dia tuh merhatiin sekelilingnya, kok ada yang aneh, ada yang berubah. Jadi ruangan yang tadinya berwarna, kali ini berubah, warnanya itu jadi hitam putih aja. Jadi ada kelainan di mata begitu ya. Mungkin ya itu tadi berhubungan tak sama saraf lagi atau apa, akibat benturan atau mungkin yang lain kayak gitu. Bu Ida hanya bisa melihat hitam dan putih. Mungkin kawan-kawan tahulah istilah kedokterannya apa.
lupa lagi tuh, lupa istilah kayak gitu tuh agak susah. Kayak gitu, dan semenjak hari itu pun kehidupannya itu berubah sampai sekarang bahkan. Jadi Bu Ida begitu melek, begitu sadar, dia itu langsung bangun pelan-pelan, cuman badan itu sakit semua. Dipegang beberapa bagian gitu. Oh ini kok linu ngilu semuanya, kenapa? Oh iya, aku ingat, aku terakhir kemarin itu jatuh. Mungkin ini linu-linu atau ngilu-ngilu ini tuh akibat benturan sewaktu dia jatuh. Udah, dia pun paksain bangun, dia duduk dulu di samping tempat tidur sana sambil ngeliatin ke bawah. Ini mataku kenapa gitu, matanya tuh diucek-ucek sempet begitu ya, diucek-ucek. Oh ya, Ibu Ida ini dari Surabaya. Diucek-ucek begini, dia melek, tetep aja aku bisa ngelihat gitu, cuman warna tanganku udah bukan coklat, udah bukan kuning lagi gitu, tapi cenderung ke warna putih, abu-abu seperti itulah. Kayak gitu, yang dilihat itu tanpa warna. Bu Ida pun coba nenangin diri, aku nggak boleh panik, aku nggak boleh apa. Dan akhirnya setelah beberapa menit Bu Ida berpikir, dia itu memutuskan untuk merahasiakan apa yang terjadi sama dirinya itu ke orang lain. Setidaknya orang-orang rumah itu jangan ada yang tahu. Mohon maaf ya kalau sering merem, ini studionya soalnya masih panas gitu. Masih bau-bau apa sih ini ya, kayu atau apa gitu, jadi agak panas, mohon maaf. Seperti itu, Bu Ida pun bangun dari tempat tidurnya, coba nengokin, panggil anaknya, Rini, Ayu gitu, anaknya perempuan 2, yang satu tuh sekolah. Panggil suaminya, Pak gitu. Suaminya pun datang, loh itu ibu udah bangun, itu ibu udah waduh segini, seneng semua Pak, udah meluk semua. Alhamdulillah ibu udah sembuh. Iya alhamdulillah ibu tuh udah bangun begini. Akhirnya apa? Bu, apa yang terjadi Bu gini-gini? Ya nggak tahu gitu. Sini ibu duduk dulu. Ibu lapar nggak? Ibu lapar. Iya ibu lapar nak, katanya. Dibikinin makan ya Bu ya? Iya. Akhirnya apa? Salah satu anaknya, si Mbak Rini itu pergi ke belakang masak. Yang satunya kayak gitu masih mijit-mijitin Bu Ida. Bu, ibu mending tiduran aja Bu. Ibu tiduran aja Bu, jangan maksain begini. Iya. Tapi ibu udah bosen gitu. Ibu itu udah berapa hari sih nggak bangun. Katanya kok badan sakit semuanya. Ibu itu udah hampir 2 hari lah Bu lah. Ya 2 hari masuknya Bu. Ibu tertidur seperti itu. Ibu koma katanya. Udah sampai 2 hari ya. Ya udah ibu bosen gitu. Ibu mau duduk aja kata Bu Ida seperti itu. Nah lagi duduk begini gitu kan. Tiba-tiba Ibu Ida tuh ngelihat ada. Loh itu siapa katanya. Bu Ida itu ngomong begitu, itu siapa katanya. Anaknya yang satu itu Ayu pun nengok ke belakang gitu. Siapa Bu? Nggak ada siapa-siapa, Mbak Rini kali Bu. Oh Rini, kayak gitu dulu. Ibu Ida tuh berusaha tenang gitu ya. Sampai kayak gitu lagi. Loh itu yang tidur di tempat tidurku siapa? Bu Ida kan di ruang tengah. Dia itu bisa ngelihat ke arah kamarnya sendiri, ke arah ranjangnya. Ada seseorang, kelihatan kakinya doang, itu tidur di situ. Bu Ida pun bangun, Bu mau kemana Bu? Sebentar ibu mau nengokin kamar katanya. Bu Ida pun ke sana nengokin kamar. Astagfirullahaladzim, kok ada orang tidur di sini gitu ya. Pak sini Pak sini sebentar Pak, kata Bu Ida seperti itu. Suaminya pun ngedekat ke situ. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Pak, itu kasurnya ada yang aneh gak sih Pak? Bapaknya tuh begini yang ngelongok. Aneh kenapa Bu? Paling spraynya aja gitu. Kayaknya udah perlu dirapiin, cuman itu doang Bu. Oh begitu ya, Bapak nggak ngelihat ada sesuatu yang aneh ya Pak ya? Enggak Bu, Bapak nggak ngelihat apa-apa, cuman spray doang. Oh sudah. Bu Ida pun diem lagi gitu ya. Dia duduk di sana melamun, mencoba memikirkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ibu Ida waktu ngelongok begini, itu ada seorang perempuan. Dia itu cuman dia tuh pakai kain begitu ya. Kainnya tuh ya kain batik, disebutnya mungkin kain jarik seperti itu. Tapi nggak dipakai begini, diselimutin, dipakai buat selimut begini, sebatas dada doang. Dan si perempuan itu tuh melek begini, ngeliatin langit-langit. Tidur tepat di samping tempatnya Bu Ida tidur waktu koma waktu itu. Ibu Ida itu tidurnya nggak di tengah-tengah banget,
agak minggir ke arah yang jatuh ke lantai ke situ. Nah, sementara yang ini ranjangnya kan mepet tembok. Si perempuan ini itu di sisi yang deket tembok situ. Dia tuh tidur di sana, matanya melotot begini, cuman diem aja, nggak ngapa-ngapain. Dipikirin itu siapa, suamiku nggak ngelihat gitu. Anakku juga pasti nggak ngelihat. Ayu kalau dia ngelihat pasti udah heboh nih, pikirnya Bu Ida. Sebenarnya udahlah, aku diem aja. Terus tadi siapa ya yang mondar-mandir di belakang di dapur situ? Kata Ayu itu Rini. Bu Ida tuh jadi nggak yakin setelah ngelihat sesuatu yang nggak wajar yang tidur di kamarnya itu. Nah, Bu Ida pun makan, dam dem. Yang lain juga ikut makan nemenin. Waktu itu memang hampir jam makan siang. Akhirnya yang lain pun karena makanan udah masak, udah mateng ya. Yang lain pun ikut duduk di meja makan di sana. Bu Ida dikasih air putih, ada teh manis juga, makanan dibikinin nasi goreng waktu itu. Wah, bener-bener Ibu Ida itu ngerasain lapar 2 hari itu nggak makan itu, makan jap. Sampai di entah suapan keberapa, nasinya cuma tinggal sedikit, Ibu Ida tuh berhenti. Dia ngelihat di samping suaminya itu ada satu laki-laki, ada sosok laki-laki pakai baju kemeja warnanya terang, cuman agak kotor. Pakai celananya tuh inget banget kayak celana bahan. Pikirnya Bu Ida tuh mirip kayak orang yang lagi magang. Baju atasnya warna terang, biasanya warna putih, celana bawahnya itu celana bahan warnanya hitam. Rambutnya itu nggak terurus, kayak mungkin nggak pernah dipotong, atau mungkin ya nggak pernah sisiran juga, kotor banget, mohon maaf. Lebih mirip kayak orang yang mengalami gangguan jiwa dan dia udah keluar ke jalan, katanya seperti itu. Meskipun bajunya seperti itu, cuman bajunya kotor dan kondisi badannya juga itu kotor. Si sosok laki-laki tadi jalan awalnya dari belakang ke situ. Bu Ida itu udah berhenti begini kan, ngeliatin terus, itu siapa sih, itu siapa. Tapi ingat perempuan tadi, suaminya nggak bisa lihat. Bu Ida pun berusaha tenang gitu, berusaha tenang. Si laki-laki itu ngedeket ke arah suaminya, cuman laki-laki itu nggak ngelihat ke arahnya Bu Ida sama sekali. Bu Ida juga cuma nunduk begini kan, cuma ngelirik gini doang, sedikit doang, kayak gitu. Si laki-laki tersebut itu dia ngebungkukin badan begini dan dia itu ikut makanin makanan suaminya, meskipun diperhatiin sama Bu Ida. Makanannya nggak keambil sedikit pun. Dia itu kayak entah cenderung mungkin ngejilatin doang atau apa gitu. Mulutnya sih memang begini, mangap gitu, krauk gitu ya. Cuman nasinya ya nggak kebawa gitu. Suaminya tetap makan, suaminya sambil ngomong gini. Bu Ida tuh ngelamun ngeliatin itu terus. Jangan-jangan aku tuh bisa ngelihat setan lagi. Ini yang kayak gini, suamiku tuh nggak ngelihat. Ayu sama siapa tadi anaknya gitu, itu juga Rini sama Mbak Rini itu juga nggak ngelihat. Mereka tuh tenang-tenang aja. Bu Ida di situ gemeteran gitu kan. Sampai akhirnya apa? Mbak Rini tuh nyadar, Bu, ibu kenapa, Bu? Dipegangin begini, Bu, ibu kenapa loh? Badan ibu anget, Pak, badan ibu anget. Ya sudah, ibu makan dulu, habisin, Bu, nanti habis itu minum obat. Ini obat penurun panas badan, Bu. Iya, ibu cuman gitu doang. Ibunya nunduk. Si laki-laki tadi begitu ngobrol kayak gitu, ibunya Bu Idanya dibilang panas, dia pun berdiri lagi, terus lewat begini, jelonong, kali ini berdiri di sampingnya Ibu Ida. Ibu Ida cuman diem aja, diajak ngobrol sama suaminya. Bu, makanannya dihabisin, Bu, makannya dihabisin. Bu Ida cuma ngangkat doang begini gitu, kayak ngasih tanda diem dulu sejenak, diem dulu katanya. Bu Ida cuma nunduk ngeliatin ke arah nasinya begini. Si laki-laki tadi tiba-tiba berada di telinganya Bu Ida, dia ngebisikin, "Koni soro aku ya," katanya. "Kamu bisa lihat aku ya," kurang lebih seperti orang Surabaya, nggak tahu bahasanya. Cuman katanya pakai bahasa Surabayaan. "Kamu bisa lihat saya ya," katanya. Si Bu Ida cuman diem aja gitu, makin gemeter ya. Bu, kenapa, Bu?" Mbak Rini sama Mbak Ayu kayak gitu, panik. "Bu, kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Udah, Bu, udah minum dulu." Disuruh minum, ibunya diangkat. Dan seingat Bu Ida, sewaktu dia diangkat sama Mbak Rini dan Mbak Ayu, ini si laki-laki ini ya dia udah bangun dan dia tuh celonong ke
luar sana. Bu Ida duduk di sana, badannya tuh panas semuanya, dikasih obat penurun panas. Setelah itu Bu Ida disuruh istirahat lagi. Bu, istirahat di kamar aja yuk. Bu Ida ingat, aduh di kamar kan ada ini gitu, ada perempuan yang tidur masih aja ada di sana. Bu Ida pun nggak mau, aku nggak mau ibu nggak mau ibu mau di ruang tengah sini aja, tapi kamu nemenin ya, kalian nemenin ya. Iya bu, iya bu. Bu Ida pun tiduran di sofa, dikasih bantal, dipijit-pijit sama anaknya. Udah ibu istirahat aja, ibu istirahat aja. Pikirnya Ibu Ida, 2 hari ibu tuh udah istirahat, nggak ngapa-ngapain. Disuruh istirahat mana bisa nak, katanya. Oh iya ya bu, ya sudah, yang penting ibu tiduran aja. Kalau ibu mau ngobrol, ayo ngobrol silakan. Kalau ibu misal mau diem aja, mau istirahat juga nggak apa bu, tak temenin, kata anak-anaknya seperti itu. Iya makasih ya Nduk ya, makasih, katanya. Udah kayak gitu dipijitin begini, Bu Ida pun masih merem begini kan. Dan Bu Ida sesekali dia melek, beberapa kali gitu ya, udah beberapa kali dia melek. Awal-awalnya nggak terjadi apa-apa, giliran melek yang itu, yang kesekian kalinya Bu Ida melek. Ini sofa kan ada sandarannya di samping sini kan, ini di sebelah kanannya Bu Ida udah berdiri beberapa sosok. Bu Ida ngelirik begini, astagfirullahaladzim, itu siapa lagi gitu. Ada si bapak-bapak itu, ada perempuan juga, ada anak kecilnya juga. Mereka itu berempat, mirip kayak keluarganya Bu Ida. Ada suami, istri, anaknya 2 perempuan semua. Nah itu pun sama kayak gitu, berdiri di situ. Aduh, mereka siapa? Nah dari situ si sosok bapak-bapak itu tuh, dia bisa ngelihat kita, katanya. Ngomong seperti itu. Ya Bu Ida cuman begini ngelirik doang. Si perempuannya tuh ngelongok begini. Iya kayak seorang aku, katanya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, kon ya, Surabaya tuh ya. Kamu bisa ngelihat kami ya, katanya. Bu Idanya cuman begini doang, ngangguk-ngangguk. Si Mbak Rini sama Mbak Ayu kan, Bu kenapa Bu kok ngangguk-ngangguk begitu gitu. Enggak. Ibu tuh tadi lagi berpikir, lagi menghayal, jadi begini-begini, terlalu terbawa suasana gitu. Lagi ngomong, lagi berpikir, lagi berhayal. Ini keempat-empatnya tuh ketawa semua. Suaminya ketawa, si istrinya ketawa, ya cekikikan begitu ya, anaknya juga hihihi. Ayo. Kemudian mereka, udah ayo kita pergi dulu. Akhirnya berempat itu pergi ke sana. Bu Ida makin yakin, aku itu mengalami sesuatu yang aneh loh. Semenjak benturan itu, ada sesuatu yang terjadi sama badanku, terutama mata. Aku hanya bisa melihat warna hitam dan putih. Dan ya, aku bisa melihat sesuatu yang orang lain itu nggak lihat. Dia pun mulai bingung, mulai panik. Aku ini enaknya gimana ya? Apa aku perlu ngomong sama orang-orang di rumah, atau aku nggak usah ngomong sekalian gitu? Ini enaknya gimana? Aku kok bingung sendiri sekarang, pikirnya Bu Ida seperti itu. Hari-hari pun berlalu, kehidupannya Bu Ida itu udah benar-benar beda dengan sebelumnya. Dia tetap berusaha setenang mungkin, belum ngebuka apa yang dialaminya. Nggak cuman sosok perempuan yang ada di kasurnya itu, atau sosok keluarga yang ada di sana, yang suka mondar-mandir di rumahnya Bu Ida itu. Dia melihat sosok-sosok yang lain, bahkan yang ada di jalan, mesti dengan warna hitam putih seperti itu ya. Jadi begini, biasanya Bu Ida kalau pergi itu kan suka bawa motor sendiri. Kali ini dia itu agak takut karena dia itu nggak bisa lihat warna. Pak, aku anterin, atau nanya sama Mbak Rini, ibu anterin ke pasar yuk, katanya. Loh, ibu kan bisa bawa motor sendiri, ndak apa-apa Bu. Biasanya kan ibu nggak mau dianterin. Iya, kali ini ibu agak sedikit takut gitu, takutnya kenapa-napa, ibu kan habis sakit. Oh ya sudah Bu, ayo. Dianterin sama Mbak Rini. Bu Ida tuh ngeliatin lampu merah putih, lampu lalu lintas gitu ya. Lampunya nyalanya kok kayak gitu ya, cuman abu-abu.
bener-bener itu nggak bisa ngebaca warna sama sekali. Gawat kalau kayak gini, aku tuh wah bakal kesusahan nih seperti ini. Pun ya banyaklah di jalan yang diceritain, saking banyaknya Ibu Ida pun akhirnya bingung mau ceritainnya tuh yang mana. Jadi nanti yang diceritain itu cukup yang di ya beberapa tempat aja ya. Nah, sampailah di pasar waktu itu. Ini pertama kalinya Bu Ida itu pergi ke pasar semenjak dia jatuh. Dan hal itu yang bikin Bu Ida kapok. Udah, aku nggak mau ke pasar lagi. Biar nanti ya aku cari asisten rumah tangga atau Rini kalau emang nggak keberatan ya dia nanti yang pergi ke pasar aja lah. Jadi saat masuk ke pasar sana, Bu Ida itu kepergok sama Mbak Rini. Jalannya tuh zigzag begini ke sana. Bu, Ibu kenapa sih jalannya begitu, Bu? Orang nggak becek kok gitu. Kok kayak orang yang lagi ngindarin sesuatu. Iya, Bu Ida pun ngeles lagi. Nggak apa-apa, Ibu lagi olahraga ya. Alasannya tuh ini ya sekenanya gitu ya. Karena ya ditanya seperti itu dia juga nggak ngira bakalan ditanya. Ibu lagi olahraga. Jadi begini, Bu Ida itu waktu di pasar, dia itu ngelihat banyak kayak pengemis. Ada laki-laki, ada perempuan. Usia mereka itu sekitar 50-an. Jumlahnya itu ada puluhan. Mereka pada duduknya itu di tengah jalan kayak gitu begini, bajunya tuh kotor semua begini. Pada begitu, ini siapa gitu, ini siapa, ini siapa. Sementara ngelihat Ayu itu nabrakin si pengemis-pengemis tadi. Dan para pengemis itu ditabrak pun biasa aja ya. Dia tuh nggak ngerasa sakit, bahkan kayak nembus gitu. Bu Ida yakin, aduh ini tuh bukan orang, ini bukan orang. Ya kayak gitu akhirnya. Karena Bu Ida ngelihat dia nggak mungkin nabrak begitu, lebih memilih menghindar begini, 1, 2, 3, kayak gitulah dilewatin semuanya sampai si Bu Ida itu di tempat yang mau dia beli. Waktu itu dia mau beli daging sapi. Kesana, begitu kesana kaget, astagfirullahaladzim katanya. Ini kenapa sih ibu ini, ibu yang jualan sapi itu ya. Jadi tangannya si itu ada bulu coklatnya, kayak bulunya ini loh, kayak kakinya sapi kayak gitu. Bulu kecil-kecil kayak gitu, warna coklat. Ya, ada coklatnya, ada hitamnya gitu, campur-campur, ada putihnya juga. Ya Allah, ini kok kayak sapi gitu tangannya, tapi tangannya masih tangan manusia ya, cuman di bagian lengan sini ya sampai di atas punggungan tangan itu tuh kayak gitu, ada bulunya semua. Aduh, kok kayak gini sih, dilihatin mukanya masih bener. Sampai apa yang jualan sapi itu, kenapa Bu ngeliatin saya kayak gitu? Ibu udah lama nggak ngeliatin, kangen sama saya, kita udah lama nggak ketemu, kangen ya Bu ya. Oh iya Bu, enggak. Panjenengan itu cantik gitu loh, ibu itu cantik banget gitu ya. Allah, masa sih kayak gitu? Biasalah ngeles Bu Ida. Udah dari tempat daging sapi, dia itu pindah ke yang jualan cabai. Pindah ke yang jualan cabai, semuanya itu normal aja, nggak terjadi apa, nggak ada sesuatu yang aneh itu, oh ya normal, biasa. Terus dia pindah lagi ke toko sembako gitu ya. Saat pindah ke sana, dia itu ngelihat seolah-olah gitu ya, si ibunya, si perempuan yang ada di warung sembako itu, saat ngomong itu kayak ngomong biasa seperti manusia, tapi sesekali tuh ada keluar suara ayam, kok gitu. Bu Ida kan, apa bu kayak gitu, beberapa kali tuh Bu Ida kayak gitu terus ngomong gini ya, terus ada kok kayak ada bunyinya ayam ya, bunyi ayam. Kawan-kawan mungkin menirukannya dengan gaya yang berbeda, cuman kurang lebih kalau dari lapak horor ya kayak gitu, dari goyang niruin tuh seperti itu, kok kayak ngomong ini Bu berapa kok kayak gitu. Makanya Bu Idanya tuh kenapa Bu, apa Bu nggak jelas Bu, seolah-olah kayak ngeledek yang punya warung, ngelirik Mbak Rini gitu, sambil senyum gitu ya. Udah ndak apa-apa Mbak Rini, ndak apa-apa katanya begitu. Mbak Rini di situ pun sempat mikir, ibu beneran saat jatuh itu ternyata kayaknya ada yang nggak beres deh, entah telinganya, entah apanya gitu ya. Udahlah nggak apa-apa lah, biarin aja nanti di rumah aja. Udah, singkat cerita, selesailah belanja. Bu Ida siang itu, Bu Hamidah ya, pulang ke rumah ke sana,
Saat di rumah, Mbak Rini baru nanya, Bu, Ibu itu tadi kenapa sih Bu? Kok Ibu ada masalah di pendengaran atau gimana Bu? Nggak ada kayaknya Rini. Terus kenapa Ibu tadi kok kayaknya nggak dengar padahal yang jualan sembako itu kan suaranya keras Bu. Ya gimana ya gitu. Ibu tuh sebenarnya pengen cerita Rini, tapi nanti kamu tuh pada ketakutan katanya begitu. Ya emang kenapa Bu? Emang ada apaan Bu? Kalau mau cerita aja Bu, nggak apa-apa kata si Mbak Rini. Jadi akhirnya apa? Di situ pun cerita Bu Ida itu, meskipun nggak semuanya ya. Pertama diceritain yang di pasar tadi. Gini Rin, kamu kan ngeliat ibu tadi jalannya zigzag seperti itu. Iya Bu. Ibu itu ngelihat pengemis banyak gitu kan. Mbak Rini mengernyitkan dahi gitu. Apa namanya? Pengemis di mana Bu? Di tengah jalan katanya begitu. Wah, orang aku nggak ngelihat kok Bu katanya. Iya makanya itu. Jadi semenjak jatuh itu, ibu itu mengalami sesuatu nak katanya. Apa Bu? Mbak Ayu datang, suaminya pun datang. Kenapa, ada apa? Iya, ibu semenjak jatuh itu, ibu udah nggak bisa ngelihat warna. Makanya ibu tuh udah nggak berani naik motor lagi, kata Bu Ida seperti. Oh jadi begitu, karena ibu tuh ada masalah. Ibu ngelihatnya apa Bu? Ya ibu yang ibu lihat itu benar-benar hitam putih, abu-abu seperti itu. Kamu bajunya hitam, ini nggak tahu kamu bajunya apa sih aslinya? Aku bajunya biru Bu katanya. Oh biru, tapi kok ibu ngelihatnya warnanya hitam, ini juga sama nih kamu. Kamu bajunya abu-abu gitu, warnanya agak terang ini. Kamu bajunya apa? Aku bajunya kuning, misal seperti itu ya. Ya itu ibu tuh udah nggak bisa ngelihat warna Bu. Oh begitu ya. Bu mau diperiksain lagi ke dokter Bu, udah nggak usah lah, buat ibu udah cukup gini aja nggak apa-apa deh gitu. Terus apa lagi Bu? Ya itu tadi, selain ibu nggak bisa ngelihat warna, ibu itu jadi sering ngelihat hal-hal seperti itu nak. Di kamar ibu, tapi ibu jangan cerita dulu deh, ibu yang di pasar dulu aja ya. Di kamarnya ibu kenapa Bu? Emang ada apaan Bu? Nggak yang di pasar aja, itu yang daging sapi, yang jual daging sapi. Tadi ibu tuh ngelihat, kan ditegur kan ibu ngeliatin saya terus, kenapa Bu, kagum atau gimana? Enggak sebenarnya, jadi ibu tuh ngelihat penjual sapi tadi ya, tangannya tuh penuh dengan bulu kayak bulu sapi seperti itu. Mbak Rini di situ mulai kayak, kok serem ya Bu ya? Ya makanya itu gitu, ibu mau cerita cuman ragu kalian nanti ketakutan. Terus yang di warung tadi gimana Bu? Mulai pada antusias ya. Emang di warung kenapa Kak? Ya udah nanti dulu dengerin. Si Ayu nanya ke Mbak Rini. Udah dengerin ibu aja yang cerita. Jadi si ibu yang di warung itu saat dia ngomong belanjaan ini. Terus nanti tiba-tiba yang keluar dari mulutnya itu suaranya ayam. Katanya begitu. Kok kayak. Oh jadi itu yang bikin ibu tuh nggak ngedenger ya. Iya betul, itulah kenapa ibu tuh ya kenapa kayak gitu, karena ibu tuh bingung gitu, ini sebenarnya ngomong apa. Oh begitu ya Bu ya. Iya oke Bu, itu yang di pasar anggap aja udahlah selesai ya Bu ya, itu urusan orang, kita juga ya ibu juga ngerti lah, kita nggak mau turut campur urusan mereka ya Bu ya. Iya betul. Nah aku mau nanya Bu, aku yakin sih ibu itu kayaknya mungkin semenjak jatuh itu bisa ngelihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Iya memang betul, sepertinya seperti itu kata Bu Ida ya. Bu, yang ada di rumah ini apa aja Bu? Mbak Rini tuh nanya begitu sambil senyum ngeliatin Ayu, sambil senyum ngeliatin bapaknya. Kalau yang di rumah ini, tapi kalian janji ya nggak usah takut, toh kalian nggak bisa lihat katanya. Iya Bu, kami janji Bu, kami janji. Bu jangan diceritain, kata Ayu seperti itu. Udah nggak apa-apa, orang kita kan nggak lihat, cuman ibu yang lihatnya. Iya ya nggak apa-apa, tak ceritain biar kalian juga waspada gitu ya. Iya baik Bu. Itu yang di kamar ibu sampai sekarang. Kenapa ibu nggak mau tidur di situ? Iya Bu, kenapa Bu emang Bu? Itu ada perempuan yang tidur di situ nak gitu. Perempuannya sih cantik sebenarnya. Tua apa muda Bu? Nggak tahu, mungkin usia 40 tahunan kali ya, lebih muda dari ibu. Oh terus gimana Bu? Gambarannya gimana Bu? Yaitu dari sini tuh kelihatan kakinya, dia pakai kain jarik.
ditutupin begini ya, cuman segini doang mukanya masih kelihatan. Dia itu ngeliatin ke langit-langit. Terus apa lagi, Bu? Nah, ada satu keluarga lagi yang suka mondar-mandir di sini. Nih pesan ibu, kalian kalau mau makan berdoa dulu ya. Udah berdoa sebisanya. Soalnya begini, ibu tuh ngelihat kemarin bapak tuh mungkin makan nggak berdoa. Iya Bu, bapak suka lupa, kata si suaminya ya. Nah itu Pak, jadi keluarga itu ada suaminya, ada istrinya, ada 2 anak perempuannya sama seperti kita. Cuman suaminya tuh begini gambaran seperti yang awal ya. Pakai bajunya lusuh, rambutnya nggak keurus, kotor. Istrinya pun sama seperti itu, giginya tuh hitam-hitam kayak orang yang mungkin nggak pernah sikat gigi seperti itu. Anak perempuannya yang 2 juga kayak gitu, lusuh banget. Mereka itu kotor. Dan apa Pak, yang aku lihat waktu itu suaminya yang laki-laki itu ikut makanin makanannya bapak Pak. Sumpah Pak, ini ibu nggak bohong, nggak ngarang-ngarang, nggak cuman bikin biar bapak makannya berdoa atau gimana gitu, enggak Pak. Tapi ini beneran Pak, ibu nggak bohong, itu yang ibu lihat. Itu datang, aduh, itu keluarga itu datang lagi. Berempat mereka, lucu. Suaminya di depan, istrinya di belakang, megang pundaknya kayak orang main kereta-keretaan berjejer begitu. Tuk 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 tuk, ngeliatin ke arah Bu Ida semua. Itu loh, mereka datang loh ke sana. Anak-anaknya ya pada bu serem Bu. Udah nggak usah takut, mereka nggak apa-apa kok, cuman bolak-balik seperti itu doang. Sampai akhirnya tuh begini. Bu Ida mulai agak sedikit terganggu itu saat misal kayak lagi mandi. Tiba-tiba si sosok suami dari keluarga yang 4 itu ya, 4 sosok itu suka tiba-tiba masuk gitulah, ngelongok begini doang, lagi mandi. Woi, kamu ngapain di sini? Bu Idanya kan teriak-teriak, keluar. Nanti ya si suami itu keluar, itu ngerasa keganggu. Kadang begitu, lagi mandi, istrinya datang ke situ ke kamar mandi, ikut mandi juga di situ berdua, nggak sama-sama nggak pakai baju. Kan Bu Idanya risih, Mbak Boyo gantian, katanya jangan sekarang, nanti kalau saya udah selesai. Nggak apa-apa, kata si ibu-ibu gitu. Nggak apa-apa, kan seneng ada temannya, siram lagi biur-biur. Kalau nyiram sih airnya nggak habis dicidukin sama dia gitu. Dia tuh kayak bawa gayung sendiri katanya. Begini biar cuman ya kalau dipegang begini, Bu Ida tuh pernah iseng gitu ya, dipegang begini ya memang nggak kena, nembus gitu aja kok aku bisa ngelihat. Makanya Bu Ida tuh bingung. Cuman ya itu tadi, di kamar mandi yang sempit ada 2 orang gitu, apalagi sama-sama mandi, itu risih buat Bu Ida. Ya udah kamu duluan sana yang mandi katanya. Hehe, baru ketawa si perempuan itu. Ya kalah, cuman gitu doang kalah, kata si perempuan itu. Bener-bener nyebelin, iseng begitu ya, kata Bu Ida. Ya sudah, akhirnya Bu Ida sering kali harus mengalah kayak gitu. Dan begini loh, yang bikin kesel lagi waktu itu, dan kejadian ini tuh beberapa kali, dan harus mengubah kebiasaannya Bu Ida juga. Sebelumnya Bu Ida masak seperti biasa begini kan, cakocuk. Si perempuan itu datang, yang istri dari laki-laki yang gaib itu ya, datang tiba-tiba ngeludahin makanannya gitu, biar enak katanya begitu. Terus dianya kabur pergi gitu aja. Astagfirullahaladzim, ini aku ngelihat kayak gini udah diludahin, apa aku tega gitu yang ngasih ini ke keluarga aku, udah buang lagi. Padahal masak sayur udah hampir mateng, airnya dibuang sama Bu Ida. Nah dari situ dia tuh ngakalinya begini. Bahkan dari masak pun Bu Ida itu harus berdoa gitu. Pokoknya aku harus berdoa dulu. Dan kalau dia berdoa, memang si sosok perempuan itu datang ke sana. Kayak gitu, cuman nggak enak katanya, terus pergi lagi. Dia tuh nggak ngeludahin gitu ya. Terus dia cuman nengok gini, keluar pergi lagi, cuman gitu doang. Jadi apapun yang berhubungan dengan makanan terutama itu Bu Ida selalu berdoa. Termasuk saat dia mau ke kamar mandi, ternyata kuncinya itu, aku harus berdoa loh sebelum melakukan seperti ini. Jadi mereka itu agak sedikit takut, agak sedikit segan gitu ya. Semenjak berdoa, mandi pun gak digangguin. Semenjak berdoa, masak pun
Gak ada yang ngeludahin, gak ada yang apa. Makan pun semuanya diingetin. Sebelum makan kalian berdoa. Kalau nggak berdoa nanti tak kasih tahu loh makanan kalian diapain gitu. Tapi kalau udah dimakan ngasih taunya, Bu Idanya ngancam keluarganya seperti itu. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan, dan alhamdulillahnya semenjak itu meskipun Bu Ida masih terganggu dengan penglihatan, tapi setidaknya apa yang dilihat itu nggak mengganggu Bu Ida dan seluruh keluarganya itu sampai sekarang kejadiannya. Dan ya, kurang lebih seperti itu ceritanya untuk cerita di hari Senin ini. Semoga bisa menemani kawan-kawan semuanya beraktivitas. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.